Ya, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Oke, kalau misalnya ada sampah yang ada di sini atau di sekitarnya, tolong dibuang. Tidak ada. Oke. Siapkan alat tulisnya dan bukunya, disiapkan. Siap? Sudah. Nah, itu ada mau menampilkan gambar. Oke, gambar yang pertama, apa yang dilakukannya? Membaca doa. Terus gambar yang kedua, menolong siapa? Menolong teman. Terus yang ketiga, dia menjaga kebersamaan, dia bersatu. Terus gambar yang keempat, musyawarah. Terus gambar yang kelima, dia berbuat adil. Nah, ini semua gambar yang ada di sini merupakan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Nah, ini gambar yang kedua, apa yang dilakukannya? Menolong siapa? Teman. Menolong teman. Nah, kenapa kita harus menolong teman? Agar banyak teman. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat mengetahui makna dari Pancasila. Terus kalian juga dapat mengetahui arti dari setiap sila-sila Pancasila, dan kalian dapat mengamalkan atau menerapkan Pancasila dalam kehidupan. Itu tujuan pembelajaran ini. Nah, kegiatan pembelajaran kita yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila itu mengajarkan kita untuk hidup rukun, hidup yang baik. Nah, ini mau mengajukan pertanyaan. Misalnya dulu, kalau misalnya Lulu dibully temannya di depan kelas, apa yang Lulu rasakan? Sedih. Ya, sedih. Nah, kita sebagai teman harusnya kita apa? Ya, menolong dulu, dan kita menegur yang membuli, menegurnya dengan baik. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila yaitu apa Pancasila? Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila secara bahasa kata Ibrani serta yaitu bencana berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Iya, betul. Pancasila itu dasar negara atau pandangan hidup bangsa yang terdiri dari 5 sila atau 5 aturan. Itu dia Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya kita menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Ibadah sesuai agama. Terus apa lagi? Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iya, itu termasuk ke dalam contoh dari sila pertama. Kemudian sila kedua, coba saya bacakan. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya mengakui bersamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia dan saling menghormati sesama. Iya, itu. Dan itu hormat kepada martabat manusia. Setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Apa contohnya? Menolong teman. Ya, menolong teman. Kemudian
sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini kita menjaga kebersamaan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Contohnya apa? Tidak membeda-bedakan teman. Iya, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian sila keempat, sama membacakan. Sila keempat. Iya, akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, demokrasi Pancasila melalui musyawarah atau mufakat. Contohnya apa? Memilih ketua kelas. Dia memilih ketua kelas. Nah, sila yang terakhir. Sila yang terakhir apa? Ya, betul. Artinya kita itu menciptakan kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi, sosial maupun pendidikan. Contohnya apa? Berbagi dengan teman. Iya, berbagi dengan teman. Kalau dalam kelas contohnya itu tiket kelas. Nah, setiap kalau kita tiket kelas kan tugas-tugasnya masing-masing. Kita berbagi. Ada yang nyapu, ada yang ngelap kaca, terus ada yang ngepel. Nah, itu dibagi supaya apa? Supaya Adil. adil. Oke, untuk ini semuanya sudah paham? Paham. Paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, Ibu ada pertanyaan. Misalnya, Ibu ada 3 buku. Satu buku Ibu kasih ke Lulu, satu buku Ibu kasih ke Firen, satu buku Ibu kasih ke Siva. Nah, itu termasuk perbuatan adil. Nah, itu termasuk dalam sila keberapa? Benar. Ya, betul, sila ke-5. Oke, kalau sudah paham, Ibu ada tugas di rumah, silahkan dicatat. Sudah siap? Nomor 1, berikan satu contoh sikap Pancasila sila ketiga. Sudah? Oke. Nomor 2, mengapa kita harus musyawarah ketika ada masalah? Oke. Sudah semua? Sudah. Jadi kesimpulannya itu Pancasila adalah dasar negara atau pedoman hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau 5 aturan yang harus kita ikuti, yang harus kita terapkan. Itu melalui sila pertama dari menekankan keimanan dan ketakwaan, lalu apa kita sebagai muslim yaitu sholat. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita menjaga kebersamaan dengan saling membantu. Kemudian sila ketiga persatuan Indonesia. Contohnya kita ikut gotong royong. Terus sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat itu kita demokrasi Pancasila melalui musyawarah dan mufakat. Kita musyawarah pada dasar. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menciptakan kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi, sosial maupun pendidikan. Contohnya tadi tiket kelas. Semuanya sudah paham? Sudah. Oke. Kalau
yang sudah paham, kalau misalnya ada yang belum paham, silakan ditanyakan atau bisa diulang di rumahnya melalui materi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk tugas rumahnya silakan dikerjakan, jangan mencontek, ya. Ya. Yaitu pertemuan hari ini Ibu akhiri. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.